Kunci jawaban bab 2 prestasi anak bangsa mendunia. Soal asesmen diagnostik. Soal nomor 1. Pertanyaan sesuai informasi dalam teks tersebut adalah jawabannya C. Apa yang dilakukan Abdullah Muzakir hingga mendapatkan hadiah $5.000 AS? Soal nomor 2. Apakah teks tersebut dapat disebut sebagai berita? Jawabannya E. Ya, teks tersebut memuat unsur berita, waktu, orang, dan peristiwa yang dilaporkan. Soal nomor 3, pertanyaan yang dapat kamu ajukan kepada Abdullah Muzakir adalah jawabannya B. Dari mana kamu belajar meretas? Soal nomor 4, unsur yang perlu diberitakan dari sebuah peristiwa atau kejadian adalah jawabannya A. Waktu peristiwa terjadi, orang atau pihak, tempat peristiwa yang terjadi, alasan peristiwa terjadi, dan proses sebuah peristiwa terjadi. Soal nomor 5, ciri atau sifat berita adalah jawabannya B. Akurat dan aktual. Jawaban aktivitas 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Simaklah teks berita dalam video berikut. Soal nomor 3. Salin berita dalam video tersebut, kemudian tentukan unsur adiksima dalam teks. Jawaban unsur adiksima dalam teks berita adalah sebagai berikut. A. Apa? Kelas pelatihan talenta digital bagi siswa SMK di Jakarta yang diselenggarakan oleh Juara Coding. B. Di mana? Jakarta. C. Siapa? Juara Coding PT Dana Mas Insan Kreasi Andalan atau DIKA dari SMKN 4 Jakarta, SMKN 36 Jakarta, dan SMK Perguruan Cikini 1 Jakarta. Wahidin Ganef, pengawasan paket SMK Sudin Pendidikan Jakarta Utara. Rianto Tonga, Kepala Sekolah SMK 4 Jakarta. Sri Tati Sugiyarti, Kepala Sekolah SMKN 36 Jakarta. Rifat, Kepala Sekolah SMK Perguruan Cikini 1 Jakarta. Dan seluruh pimpinan PT Dika yang membawahi Juara Coding. D. Kapan? Kamis 9 Maret 2023. E. Mengapa? Pihak Juara Coding ingin mencetak software engineer untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam dunia industri dan digitalisasi. Juara Coding berharap dengan adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia, peserta mampu menjadi talenta digital dari SMK dengan kualitas sarjana. Juara Coding berharap kegiatan ini akan mampu melahirkan talenta digital yang berkualitas dari SMK. F. Bagaimana? Proses pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan peserta didik dari lokasi masing-masing. Sementara itu kegiatan luring dilakukan peserta didik di SMK 4 Jakarta dan Gedung Tokopedia, Karet Semanggi, Jakarta. Soal nomor 4, diskusikan informasi dalam berita tersebut apakah akurat atau tidak, sertakan alasannya. Ya, akurat. Berita tersebut akurat karena berasal dari sumber yang terpercaya. Kompas.com merupakan lembaga media digital yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 5, carilah sumber lain yang memberitakan peristiwa sama dengan teks berita tersebut. Contoh jawaban. Cetak talenta digital dari pendidikan vokasi. Pelajar SMK ikut pelatihan khusus. Kompetensi keahlian digital jadi skill penting agar bisa bersaing di era revolusi industri 4.0. Keterlibatan sektor swasta dibutuhkan untuk mencetak talenta digital dari Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebanyak 120 siswa dan siswi terbaik dari SMK Negeri 4 Jakarta, SMK Negeri 36 Jakarta, dan SMK Perguruan Cikini 1 Jakarta mengikuti kelas pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang digelar Juara Coding. Pelatihan ini digelar pada Kamis 9 Maret 2023. Kelas pelatihan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan adalah kelas Software Quality Assurance, Robotic Process Automation, Marketing Manager. Juara Coding Priscilia Johani mengatakan bahwa perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam perkembangan industri dan digitalisasi ini. SKA ini menjadi salah satu bidang pekerjaan yang memiliki peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja digital. Oleh karena itu, pelatihan seperti ini diperlukan. Proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga peserta dapat mengikuti pembelajaran dari lokasi masing-masing. Program ini menjadi solusi bagi para lulusan IT untuk mengembangkan karir di bidang digital. Hal ini karena peserta akan diberikan bekal hard skill dan soft skill agar siap bekerja di berbagai bidang. Soal nomor 6, bandingkanlah informasi dalam kedua berita tersebut. Contoh jawaban. Perbandingan teks berita cetak talenta digital Juara Coding gelar kelas pelatihan SMK Jakarta dan cetak talenta digital dari pendidikan vokasi. Pelajar SMK ikut pelatihan khusus.
Jawabannya kalian bisa lihat pada tabel soal nomor 1. Jawabannya perbandingan judul. Menyebut pihak penyelenggara, tidak menyebut pihak penyelenggara. Unsur apa? Pelatihan digital bagi pelajar SMK, pelatihan digital bagi pelajar SMK. Unsur di mana? Sama-sama Jakarta tidak disebutkan. Dan kalian bisa melihat sendiri ya selengkapnya. Baik, jawaban jelajah kosakata. Contoh jawaban ya, kosakata program artinya rancangan usaha, urutan perintah pada komputer untuk menjalankan fungsi tertentu. Intensif adalah secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Industri kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin. Digitalisasi, proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Bakat, kreasi, daya hayal yang menghasilkan karya baru, ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Daring, dalam jaringan atau online. Luring, luar jaringan atau offline. Digital, berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Jawaban asesmen 1. Judul teksnya, optimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengembangkan keterampilan pelajar. Soal nomor 1, tentukan topik utama dalam teks berita tersebut. Jawabannya, topik utama berita tersebut adalah
acara webinar literasi digital. Soal nomor 2, tentukan unsur adiksimba teks berita tersebut. Jawabannya unsur adiksimba dalam teks berita tersebut adalah A. Apa? Webinar literasi digital makin cakap digital 2023. B. Di mana? DKI Jakarta dan Banten. C. Siapa? Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gerakan Nasional Literasi Digital. Muhammad Mikdad Nizam Fahmi, Nugrahaini Prananingrum, dan Eko Prasetyo. Kapan? Rabu 22 Februari 2023. Mengapa acara bertujuan untuk mengampanyekan gerakan nasional literasi digital di Indonesia? F. Bagaimana? Acara ini dihadiri oleh pembicara-pembicara program kegiatan literasi digital makin cakap digital 2023. Soal nomor 3, tentukan sumber berita tersebut. Jawabannya berasal dari internet, wartaekonomi.co.id. Soal nomor 4, tentukan keakuratan berita tersebut beserta alasannya. Contoh jawabannya, berita tersebut akurat karena berasal dari sumber terpercaya dan dapat dicek dari sumber berita lainnya. Soal nomor 5, ceritakan kembali isi berita tersebut. Perhatikan unsur adiksimba saat menyampaikan kembali isi berita. Contoh jawaban, Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD Siberkreasi menyelenggarakan webinar literasi digital makin cakap digital 2023. Acara ini diselenggarakan pada Rabu 22 Februari 2023. Acara ini bertujuan untuk mengampanyekan gerakan nasional literasi digital. Acara ini dihadiri oleh pembicara-pembicara program kegiatan literasi digital makin cakap digital 2023. Jawaban aktivitas 2 dengan judul teks Perpusnas luncurkan aplikasi Bintang Pusnas. Soal nomor 2, analisislah struktur berita tersebut, tentukan alasan penentuan tiap struktur berita tersebut ya. Nah, kalian bisa lihat judul beritanya, Perpusnas luncurkan aplikasi Bintang Pusnas, teras atau kepala lead berita, itu paragraf 1, kemudian di tengah-tengahnya di paragraf kedua, kemudian ada dialog, itu merupakan tubuh berita, paragraf terakhir adalah ekor berita. Soal nomor 3, analisislah kebahasaan teks berita tersebut. Jawabannya, kebahasaan penggunaan kata baku kalimatnya. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan konten digital perpustakaan di Indonesia. Kebahasaan penggunaan kalimat langsung ya. Petik 2, ada tanda petik 2, koleksi Bintang Pusnas mencapai 1,3 juta koleksi buku dan koleksi digital lainnya untuk kebutuhan sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi katanya. Kebahasaan penggunaan konjungsi yaitu Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa masa kini perpustakaan berperan aktif bekerja dan menjangkau masyarakat, bukan hanya sekedar ruang untuk menyimpan buku. Kalimat keduanya, oleh karena itu pihaknya meluncurkan aplikasi super itu. Menurutnya Bintang Pusnas merupakan platform aplikasi terintegrasi Perpusnas dalam meningkatkan akses dan konten digital perpustakaan di Indonesia. Kebahasaan dalam penggunaan kata keterangan. Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan di sela-sela rapat koordinasi nasional Rakornas Bintang Perpusnas 2023 yang diselenggarakan Perpusnas di Jakarta pada Senin 6 Maret 2023. Kalian bisa melihat kata-kata yang tebal ya, bercetak tebal, itu merupakan konjungsi untuk penggunaan kaidah kebahasaan. Ada soal aktivitas 3, judul teks Disdikbud Kalbar luncurkan aplikasi Sekolah Pro. Itu kalian disuruh untuk menyalin teks berita tersebut ke dalam buku tugas. Nah, silakan kalian catat sendiri ya. Pada soal nomor 3, berdiskusilah untuk menentukan struktur dan kebahasaan berita tersebut. Jawabannya, paragraf ke-1 disebut dengan teras, paragraf kedua tubuh berita, paragraf ketiga ekor berita. Jangan lupa tampilkan judul berita. Disdikbud Kalbar luncurkan aplikasi Sekolah Pro. Bahasan berita tersebut sebagai berikut. Penggunaan kata baku, digitalisasi manajemen ekosistem konten disabilitas, penggunaan kalimat langsung tidak ada, penggunaan konjungsi, itu kalian baca sendiri ya. Sekolah Pro merupakan aplikasi yang berisi layanan pembelajaran, manajemen, dan ekosistem digital sekolah yang profesional. Konjungsinya yaitu dan Kepala Disdikduk Provinsi Kalbar Rita Hastarita usai acara peluncuran mengungkapkan bahwa ke depan digitalisasi sekolah memang menjadi prioritas.
konjungsinya bahwa. Kemudian kalimat ketiga, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang mudah, praktis, dan terintegrasi dalam layanan satu pintu. Konjungsinya dan. Kalimat keempat, adapun dalam peluncuran aplikasi Sekolah Pro kemarin hadir pembicara nasional seperti Guru Besar Manajemen Pendidikan Inklusif UNS Munawir Yusuf dan Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rikmalia. Konjungsinya adalah adapun. Yang keempat, penggunaan kata keterangan. Peluncuran aplikasi ini secara resmi dilaksanakan di Hotel Ibis Kota Pontianak pada Kamis 15 Desember 2022. Konjungsinya adalah di, kemudian pada. Untuk jawaban nomor 4, buatlah peta pikiran, struktur, dan kebahasan teks berita tersebut, lengkapi dengan ilustrasi agar menarik. Itu kalian isi sendiri ya. Di kunci jawabannya diserahkan pada peserta didik. Jadi tidak ada, silakan kalian buat sendiri. Jawaban pada asesmen 2 itu soal nomor 1, dalam teks berita tersebut terdapat kesalahan bahasa. Suntinglah teks berita tersebut agar tidak terdapat kesalahan bahasa. Silakan kalian lihat sendiri ya di layar. Kemudian jawaban soal nomor 2, berilah judul yang sesuai dengan teks berita tersebut. Jawabannya, aplikasi keren untuk teman berkebutuhan khusus. UNESA luncurkan 3 aplikasi khusus disabilitas. Soal nomor 3, tentukan struktur teks berita tersebut dengan menyertakan judul yang telah kamu buat dan teks berita yang telah disunting. Judul beritanya, UNESA luncurkan 3 aplikasi khusus disabilitas. Struktur teras ada pada paragraf 1, tubuh berita paragraf 2, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Ekor berita adalah paragraf terakhir ya. Soal nomor 4, tentukan kaidah kebahasan teks berita tersebut. Gunakan teks berita yang telah kamu sunting untuk menganalisis. Kebahasan penggunaan kata baku yaitu aplikasi disabilitas diluncurkan penggunaan kalimat langsung diawali dengan tanda petik. 2. Ini bisa diakses guru meski tanpa koneksi dengan internet. Bahkan guru bisa konsultasi lebih lanjut ketika guru mengalami stres atau kecemasan lebih lanjut. Ini bisa buat guru di berbagai negara, sementara bahasa yang tersedia Indonesia, Thailand, dan Inggris jelasnya. Kemudian kebahasan penggunaan konjungsi. Profesor Sujarwanto, Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Khusus, mengatakan bahwa InMair memiliki 3 fitur utama yaitu self-report, self-healing, dan evaluation. Kebahasan penggunaan kata keterangan. Peluncuran aplikasi itu dilakukan bersama dengan pengukuhan 4 guru besar baru UNESA di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya pada Selasa 28 Februari 2023. Konjungsinya adalah di, kemudian pada. Soal nomor 5, tentukan unsur adik simbah. Jawabannya A. Apa? Peluncuran 3 aplikasi untuk disabilitas. B. Di mana? Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Siapa? Universitas Negeri Surabaya, Profesor Sujarwanto. Kapan? Selasa 28 Februari 2023. Mengapa aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan guru sekolah luar biasa dan penyandang disabilitas? F. Bagaimana aplikasi ini diluncurkan bersama dengan pengukuhan 4 guru besar Universitas Negeri Surabaya? Baik ya, ini adalah aktivitas 5, jawaban dari soal aktivitas 5. Carilah peristiwa atau kegiatan di sekitarmu, liputlah kegiatan tersebut, wawancarilah salah satu penyelenggara kegiatan tersebut.
Kemudian, jika yang diliput sebuah peristiwa, kamu dapat mewawancarai narasumber, saksi, atau pihak berwajib. Catatlah informasi, susunlah kerangka karangan, dan kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks berita. Asesmen harian. Soal nomor 1, kutipan tersebut merupakan struktur jawabannya C. Teras. Soal nomor 2, unsur-unsur dalam berita tersebut secara berurutan adalah B. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa. 3, unsur apa dalam berita tersebut adalah jawabannya C. Peluncuran program stopper Jabar. Soal nomor 4, berita tersebut diawali dengan unsur B. Siapa. Soal nomor 5, unsur mengapa dalam berita tersebut adalah jawabannya D. Agar ASN Kota Malang mendukung perekonomian daerah. Soal nomor 6, unsur kebahasan teks berita yang paling menonjol pada bagian 3 adalah jawabannya D. Kalimat langsung. Soal nomor 7, simpulan yang sesuai dengan teks berita tersebut adalah jawabannya E. Pemkot Kota Malang meluncurkan aplikasi Malpro agar ASN Kota Malang lebih mudah berbelanja produk UMKM. Soal nomor 8, perhatikan data berikut. Kutipan berita yang sesuai dengan data tersebut adalah jawabannya C. Delegasi SMA Negeri 2 Jember berhasil menjadi juara dalam ajang Olimpiade Sains tertinggi ASEAN. Ajang tersebut diselenggarakan di Penang, Malaysia. Pada 6-10 Maret 2023, mereka berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan lomba tanpa melewatkan satu sesi pun. Soal nomor 9, unsur bagaimana dalam teks berita ditunjukkan angka. Jawabannya B. 2. Soal nomor 10, bagian berangka 5 dalam berita tersebut terdapat kesalahan berbahasa berupa jawabannya A. Pilihan kata yang tidak sesuai konteks. Soal nomor 11, kalimat yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya siapa adalah jawabannya B. Kegiatan ini diawali dengan penanaman mangrove secara simbolis oleh Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo. Soal nomor 12,
Kalimat-kalimat acak di atas dapat disusun menjadi teks berita padu dengan urutan jawabannya di 2, 3, 5, 4, 6, 1. Soal nomor 13, urutan unsur dalam paragraf pertama teks berita tersebut adalah jawabannya E, siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana. Soal nomor 14, unsur mengapa dalam teks berita tersebut adalah jawabannya di pengunjung festival dapat merasakan pengalaman menjelajah keindahan Papua. Soal nomor 15, unsur siapa dalam teks berita tersebut adalah jawabannya C, Greenpeace, dan Forum Papua itu kita. Soal nomor 16, urutan menulis teks berita yang tepat adalah jawabannya E, 2, 6, 5, 1, 7, 3, 4. Soal nomor 17, langkah yang harus dihindari saat menulis berita adalah jawabannya D, memperhatikan dengan seksama kegiatan atau peristiwa yang akan diberitakan. Soal nomor 18, berikut pernyataan terkait dengan lafal saat membacakan berita adalah jawabannya B. Saat membacakan berita, pembawa berita harus mengucapkan kata-kata dengan jelas. Soal nomor 19, kegiatan yang terkait dengan proses jurnalistik adalah jawabannya D, publikasi media massa. Soal nomor 20, jika berita tersebut dibawakan di televisi, detail penyampaian berita tersebut adalah jawabannya C. Pembawa berita berdiri tegap, mimik, muka ceria, intonasi sedang, dan tempo lambat. B. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, tentukan topik utama dalam teks berita tersebut. Jawabannya topik utama adalah pertunjukan drama wayang. Soal nomor 2, tentukan unsur adik Simba dalam teks berita tersebut. Apa? Drama wayang berjudul Hanuman. Ada apa dengan Sinta? B. Di mana? Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Siapa? 118 pelajar Indonesia, Restu Gunawan, 10 komikus, Aryo Anindito, dan Irwan Riyadi. Kapan? Selasa 7 Maret 2023. Mengapa? Agar generasi muda melestarikan wayang. Bagaimana? Selama 1 jam pertunjukan tersebut memberikan pembelajaran moral melalui kisah Hanuman. Soal nomor 3, tentukan struktur teks berita tersebut. Judul berita, sebanyak 118 pelajar Indonesia meriahkan wayang for student. Teras atau lead berita, paragraf 1, tubuh berita, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf terakhir adalah ekor berita.